Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Putri akan sharing terkait dengan komunikasi dalam promosi kesehatan. Nah, tapi nanti di awal mungkin kita akan flashback ya terkait dengan materi komunikasi itu sendiri yang pada prinsipnya komunikasi kesehatan ini berbeda dengan komunikasi terapeutik ya. Jadi komunikasi terapeutik itu kan untuk terapi, untuk menyembuhkan pasien. Tapi kalau yang komunikasi promosi kesehatan lebih ke untuk mencegah ya. Jadi untuk promosi kesehatan untuk pencegahan terjadinya suatu penyakit ataupun cedera. Oke, kita flashback dulu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi. Jadi di sini komunikasi ini adalah proses menyampaikan pesan dari seseorang ke orang lain yang bertujuan untuk memberitahu, mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap, perilaku, baik langsung maupun tidak langsung ya. Jadi pada prinsipnya yang namanya komunikasi itu adalah menyampaikan pesan ya dari satu orang ke orang lain yang tujuannya apa sih? Oh, untuk ngasih tahu. Ketika ngasih tahu pengen adanya perubahan perilaku ataupun sikap ya. Oke, komponen komunikasi yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah pesan, selanjutnya adalah ada salurannya atau medianya, terus ada komunikannya dan ada umpan balik. Yang pertama adalah komunikator, komunikator atau sumbernya ya, ini source-nya pemberi komunikasi. Terus selanjutnya pesan, pesan itu ya yang disampaikan dari komunikator ke komunikan, pesan apa yang mau disampaikan. Terus saluran, ini channel atau medianya, medianya mau apa? Media ceramah, media diskusi, ataupun melalui media media cetak ataupun media elektronik ya. Terus selanjutnya adalah umpan balik. Umpan balik itu berarti dari komunikan, dari penerima informasi ke komunikator ya. Bentuk umpan balik itu bisa terkait dengan pengetahuan, pengetahuan dari si audiens ini ya atau dari komunikan ataupun perubahan perilaku dari si audiens. Terus macam-macam komunikasi, komunikasi verbal sama non verbal ini juga materi di komunikasi dulu ya. Komunikasi yang disampaikan secara lisan ataupun yang non verbal. Non verbal berarti tanpa kata-kata ya, bisa dengan gerakan mata, gerakan tangan atau gerakan tubuh yang lain. Terus hambatan komunikasi ini bisa pertama adalah bisa bahasa, terus teknis ya, misalnya adalah suara yang ramai, otomatis itu akan mengganggu komunikasi maupun snowball faktor ya. Snowball faktor itu maksudnya gimana? Maksudnya ketika misalnya saya mengkomunikasikan ke si pen, nah si pennya orang mudeng misalnya, ya akhirnya komunikasi saya ke teman-teman yang lain akhirnya jadi terhambat karena yang menyampaikannya tidak mudeng, tidak paham atau bahkan mungkin menyampaikan informasi yang salah itu bisa menjadi hambatan komunikasi. Terus sekarang kita masuk ke poin utama kita terkait dengan komunikasi kesehatan ya. Komunikasi kesehatan di sini adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Jadi komunikasi kesehatan di sini komunikasi yang tujuannya adalah untuk merubah perilaku ya, perilaku masyarakat kayak gitu. Terus bisa juga di sini terkait jadi kalau komunikasi kesehatan ini meliputi informasi tentang pencegahan penyakit, terus selanjutnya tentang promosi kesehatan, tentang kebijaksanaan pemerintah ya dalam pemeliharaan kesehatan maupun dalam bagaimana mempengaruhi apa ya perilaku individu agar kualitas kesehatannya itu lebih bagus ya. Ini adalah komunikasi kesehatan. Terus tujuan dari komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku, jelas ya. Perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, lebih kondusif, sehingga tujuan akhirnya adalah terjadi peningkatan status kesehatan ya. Jadi tujuannya adalah untuk perubahan perilaku yang ujung akhirnya adalah untuk peningkatan status kesehatan dari masyarakat. Oke.
Untuk ruang lingkup, dari komunikasi kesehatan sendiri, pertama terkait dengan pencegahan penyakit, yang kedua adalah terkait dengan, rehabilitasi, dan yang ketiga terkait dengan, promosi kesehatan. Oh, oke. Kita masuk dulu ke, pencegahan penyakit ya. Jadi, dari ruang lingkup ini untuk yang pencegahan penyakit ini, mmm, menjadi tempat yang utama ya. Karena apa? Karena, eee, ketika usaha pencegahan penyakitnya itu, hasilnya baik, otomatis biayanya jadi lebih murah dibandingkan dengan, upaya pengobatan maupun rehabilitasi ya. Jadi, kita tahu bahwa misalnya kita mencegah agar kaki kita itu tidak patah, itu otomatis akan memberikan hasil yang lebih baik serta memerlukan biaya yang lebih murah, lebih sedikit dibandingkan ketika kita mengobati kaki kita yang patah atau, kita melakukan rehabilitasi terhadap, kaki yang patah. Ada gambaran nggak? Jadi kalau, komunikasi kesehatan, ruang lingkupnya untuk pencegahan penyakit itu dia tempat yang utama paling bagus, karena ketika kita mencegah penyakit otomatis biayanya lebih murah, manfaatnya lebih banyak dibanding ketika kita mengobati penyakit tersebut atau dalam masa rehabilitasi penyakit tersebut, biayanya lebih banyak gitu ya. Nah, terus untuk ruang lingkup, komunikasi kesehatan dalam pencegahan penyakit sendiri ini, eee, apa saja ya usaha yang, dapat dilakukan, apa saja gitu, tindakan-tindakan pencegahannya apa saja sih? Yang pertama adalah, vaksinasi ya, bisa dilakukan dengan vaksinasi, terus selanjutnya adalah, isolasi terhadap, penderita yang mempunyai penyakit menular, ataupun, pencegahan, terhadap kecelakaan kerja ya di tempat umum maupun di tempat-tempat kerja. Ini adalah komunikasi kesehatan di lingkup pencegahan penyakit ya. Jadi vaksinasi, isolasi maupun, pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di tempat umum maupun di tempat, kerja ya. Terus, jadi di pencegahan ini namanya saja mencegah ya, bisa saja, mencegah ketika memang sudah ada penyakit adalah mencegah biar kecacatan yang ditimbulkan itu tidak terlalu banyak. Usahanya apa? Usahanya ya dengan misalnya mencari penderita di dalam masyarakat, misalnya dengan pemeriksaan ya, kayak misalnya, sekarang lagi Covid, oh ya berarti ketika ada satu pasien yang Covid, berarti keluarganya juga ikut di-swab gitu ya. Karena untuk, apa sih, mencari yang lain biar apa sih, biar bisa segera ditangani. Terus selanjutnya adalah mencari orang yang berhubungan tadi dengan swab ya. Terus selanjutnya adalah dengan pendidikan, kesehatan. Terus selanjutnya adalah, rehabilitasi. Rehabilitasi itu maknanya adalah, mengembalikan ya, mengembalikan, penderita ke dalam masyarakat sehingga harapannya bisa berfungsi lagi sebagai, anggota masyarakat yang, dia berguna untuk dirinya sendiri maupun masyarakat yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi saya ulangi, yang namanya rehabilitasi adalah mengembalikan, yang sakit tadi ke dalam masyarakat biar dia, bisa hidup lagi di masyarakat, berguna untuk dirinya maupun, masyarakat sesuai dengan, kemampuannya. Untuk rehabilitasi ada 4, ada fisik, mental, estetik, dan, sosial vokasional. Yang pertama adalah rehabilitasi fisik. Jadi misalnya rehabilitasi fisik ini, si penderita itu mempunyai perbaikan fisik maksimal mungkin ya. Contohnya misalnya seseorang yang, mengalami kecelakaan, patah, kaki ya, fraktur, maka perlu mendapatkan, rehabilitasi, dari kakinya yang patah tadi, yang fraktur untuk, misalnya, patah semuanya ya. Berarti rehabilitasi fisiknya adalah dengan adanya kaki buatan ya, biar dia bisa hidup lagi di masyarakat. Rehabilitasi fisik berarti fisiknya yang diperbaiki ya, tadi adanya kaki buatan. Terus selanjutnya adalah rehabilitasi, mental. Mental kan psikis ya. Jadi di sini harapannya penderita itu dapat menyelesaikan diri ya. Eee, misalnya, ketika dia mengalami cacat badan, otomatis rehabilitasi mental adalah, membuat si penderita itu bisa menyelesaikan diri, terhadap, psikisnya ya, terhadap cacat pada, badannya. Nah, seperti itu ya.
sehingga perlu dapat bimbingan ya biar bisa dia kembali ke masyarakat. Terus selanjutnya adalah rehabilitasi. Estetik ini untuk estetik kan artinya keindahan ya. Eee, jadi paling enggak maksudnya, indah walaupun mungkin, secara fungsi nggak bisa balik kayak dulu ya. Contohnya adalah, mengembalikan misalnya, tadi ya kaki buatan. Oh iya secara, keindahan, oh iya ada kakinya gitu ya. Tidak jadi orang yang melihat itu tidak merasa kasihan terus-menerus. Karena ketika kasihan terus-menerus juga tidak mengembangkan secara mental pada penderitanya ya. Jadi di sini, oh iya rehabilitasi estetik itu, misalnya dengan kaki buatan yang tujuannya adalah tadi ya, biar lebih mudah adaptasi seperti itu. Jadi mungkin secara fungsi beda ya antara kaki yang asli sama kaki yang, buatan gitu ya. Terus selanjutnya adalah rehabilitasi sosial vokasional. Ini harapannya itu biar, yang dulu sakit, biar penderita itu, punya pekerjaan, dalam masyarakat ya, dengan, kapasitas kerja semampunya penderita tadi ya. Mudeng ya, kalau jadi rehabilitasi sosial vokasional, vokasi kan bekerja memang. Itu harapannya ketika, komunikasi kesehatannya tujuannya agar si penderita tadi bisa kembali ke masyarakat, bisa bekerja lagi sesuai dengan, kemampuan si penderita tadi, gitu ya. Oke, tujuan dari komunikasi kesehatan, ada tujuan praktis sama tujuan strategi, ada relay information itu tujuan komunikasi kesehatan adalah meneruskan informasi ya dari satu sumber ke pihak yang lain secara berangkai, dari satu orang ke orang yang lain gitu ya. Selanjutnya adalah enable informed decision making ya. Jadi tujuan dari komunikasi kesehatan adalah membantu kita untuk mengambil keputusan. Jelaslah kalau kita mau mengambil keputusan kita perlu informasi yang sebanyak-banyaknya. Terus selanjutnya adalah promote healthy behavior. Jadi tujuan dari komunikasi kesehatan adalah untuk memperkenalkan perilaku hidup bersih sehat ya. Selanjutnya adalah promote peer information exchange and emotional support. Jadi fungsi dari komunikasi kesehatan adalah untuk pertukaran informasi dan mendukung secara emosional pertukaran informasi kesehatan tadi. Terus promote self care dengan adanya komunikasi kesehatan maka akan memperkenalkan tentang bagaimana memelihara sehat pada diri sendiri. Terus manage demand for healthy service. Jadi harapannya dengan komunikasi kesehatan akan memelihara permintaan ke pelayanan kesehatan entah itu klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Terus tujuan praktis dari komunikasi kesehatan adalah meningkatkan sumber daya manusia ya, meningkatkan kesejahteraan kesehatan dari manusia. Terus manfaat komunikasi kesehatan yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko dan solusi terhadap masalah kesehatan yang dihadapi. Jadi meningkatkan kesadaran ya. Nah, ini yang kedua adalah manfaatnya meningkatkan kesadaran, tapi kalau di sini keterampilan ya, lebih ke keterampilan untuk mengurangi resiko tersebut. Terus selanjutnya manfaatnya adalah mencegah penyakit dalam wilayah tertentu. Oke. Terus selanjutnya adalah di sini terkait dengan defisit 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 keterampilan maupun defisit kinerja ya. Ya, untuk selanjutnya di sini jika seseorang mempunyai defisit
keterampilan, komunikator akan memilih strategi komunikasi ya, untuk memperkenalkan dan mengajarkan, keterampilan-keterampilan ini. Jadi misalnya, audiens itu dia nggak mudeng tentang cara menyusui, ya otomatis pemberi komunikasi dia akan memperkenalkan dan mengajari bagaimana cara-cara, menyusui bayi ya, berbagai, macam posisinya. Terus bisa juga ketika, audiens atau, peserta, promosi promosi kesehatan ya atau komunikan, dia telah menjalankan, aproksimasi perilaku sasaran, maka strategi komunikasinya adalah memberikan penghargaan terhadap aproksimasi tersebut dan mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk membentuk, aproksimasi tadi menjadi perilaku sasaran. Jadi pada prinsipnya ketika, audiens itu sudah, melakukan, perubahan perilaku sesuai yang dengan kita, berikan pendidikan kesehatan, maka kita harus memberikan reinforcement, kita harus memberikan pujian. Memberikan penghargaan, bentuk penghargaan itu macam-macam ya, bisa lisan, bisa dikasih penghargaan, piagam yang itu diumumkan, misalnya seluruh warga desa, itu akan meningkatkan apa ya, ya bahagia jadi, "Oh ternyata, perubahan perilakuku ini dihargai toh," gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk misalnya, pemberian, door prize seperti itu ya. Jadi misal nih, Ibu tadi ya tentang cara menyusui, eee oh ini, misalnya ini, dalam situasi yang lain mungkin audiens ini telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang benar, tapi kadang menjalankan, kadang enggak, kayak gitu ya. Ibaratnya, kalian di Penkes nih yang laki-laki, mahasiswa laki-laki tentang merokok. Merokok tuh bla 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 loh. Nah, terus ternyata ada yang, dia akhirnya sudah tahu, terus masih kadang ngerokok, kadang enggak, kadang ngerokok, kadang enggak. Nah, itu bagaimana strategi, komunikatornya atau strategi, pemberi penyuluhan kesehatan kayak gitu ya. Jadi untuk strategi komunikasinya ini bisa diarahkan, untuk meningkatkan dukungan sosial ya, jadi dukungan sosial di lingkungannya. Jadi, kita komunikasi ke, apa sih, keluarga kalian, komunikasi juga ke teman-teman gengnya kalian, sehingga dari keluarga dan teman-teman itu bisa, mendukung perubahan perilaku kalian untuk tidak merokok ya. Bisa juga misalnya kaitannya dengan ibu yang memberikan ASI. Memberikan ASI itu bukan hanya, bayi nangis ngek terus jel jel gitu, itu enggak ya. Memberikan ASI yang ibaratnya orang lihat mungkin, hanya tinggal duduk tiduran, kasih puting ke bayi udah selesai, enggak ya. Posisi tiduran pun menyusui itu capek, melelahkan ya. Sehingga, mungkin bagi ibu-ibu dia makanya tidak memberikan ASI, apalagi minggu pertama, si bayi ngenyot ya, itu akan terasa, sakit. Jadi mungkin si ibu ketika, tidak langsung memberikan ASI, padahal dia udah tahu loh bahwa ASI itu manfaatnya bagus untuk anaknya, gizinya bagus, murah, efisien ya. Tapi karena tadi dia merasa sakit, akhirnya dia tidak memberikan ASI secara eksklusif. Sehingga kita bisa ngomong, ke keluarganya ya, kita memberikan bentuk komunikasinya adalah dengan strategi komunikasinya dengan dukungan sosial tadi. Berarti, si keluarganya diomongi, suaminya diomongi untuk jadi ayah, ASI ya, yang harapannya dengan dukungan-dukungan tadi si ibu mau memberikan ASI secara eksklusif. Oke, ini adalah, performance problems, maksudnya diagram alur, dari, masyarakat ya. Misalnya kita Penkes ya, terus ternyata, masyarakatnya, audiensnya itu tidak, melakukan perilaku yang dimaksud. Kita kaji, apakah mereka tahu tentang perilaku tersebut, ya. Ternyata tidak, oh berarti kita berikan informasi. Tapi terus ternyata tadi mereka tahu tentang, perilaku tersebut, ketika dia tahu, kita kaji lagi, apakah mereka mampu melakukan. Jadi dikaji dulu tahu apa enggak, selanjutnya adalah, dikaji mampu melakukan atau tidak. Terus ketika tidak, berarti, kita anggap audiens ini sebagai defisit kinerja. Artinya
dia tahu tapi tidak mampu untuk melakukan. Terus kita kaji lagi nih, apakah mereka pernah melakukannya? Kalau tidak, berarti kita berikan pelatihan lagi. Ya, terus habis itu kalau sudah berikan pelatihan, kita evaluasi apakah mereka bisa melakukan sebisanya iya atau tidak. Gitu ya. Terus selanjutnya kita lihat ke sini. Ketika dia mampu tapi tidak melakukan, berarti dia defisit keterampilan. Tapi kalau dia mau, ketika dia tahu tapi tidak mampu, berarti dia defisit kinerja. Ketika dia tahu eh, eh, dan mampu tapi tidak melakukan, berarti dia defisit keterampilan. Maaf, kita ke yang sini dulu ya. Tadi kan defisit kinerja dia mampu tapi tidak melakukan ya. Nah, terus kita kajikan apakah pernah melakukan? Ya, dulu pernah melakukan sebisanya. Terus kita kaji apakah melakukannya dulu sering, lama, apa tepat waktu gitu ya. Ketika tidak, otomatis kita berikan pelatihan. Kita intinya ketika dia tidak pernah, jarang dan sebagainya, kita lakukan pelatihan, terus habis itu kasih umpan balik gitu ya. Nah, terus tapi ternyata ketika dia mengalami defisit keterampilan, ini kita lihat lagi, dia melihat si audiens itu melihat kinerja sebagai sanksi atau kinerja tidak memberikan hasil segera atau tidak mudah tidak melakukan lebih mudah, terus merasa perilaku lain lebih berguna ataupun perilaku lebih sulit dan mahal. Kita lihat di situ. Jadi kan ada ya yang audiens yang dia itu sudah tahu harusnya mampu melakukan, tapi dia tidak harusnya dia juga mampu, tapi dia tetap tidak melakukan ya. Bisa aja misalnya apa audiens tadi menganggap bahwa dan kita menganggap bahwa kinerjanya itu dengan sanksi artinya dia menganggap bahwa ketika dia merubah perilakunya dia itu karena ada sanksi gitu, bukan karena kesadaran sendiri gitu ya. Maka strateginya kita adalah dengan mengurangi sanksi, terus mencari kelebihan-kelebihan dari perubahan perilaku tadi. Terus bisa saja si responden atau audiens itu tidak memberikan tidak berubah perilakunya ya karena merasa bahwa kinerja yang dia lakukan tidak segera memberikan hasil. Otomatis strategi komunikasi kita adalah dengan menunjukkan apa sih dampak-dampak positif ketika dia merubah perilaku. Terus ada juga yang audiens itu dia tidak merubah perilaku itu karena merasa tidak mudah loh untuk melakukan perubahan perilaku. Berarti kita bisa aja strategi komunikasinya adalah dengan memberikan reinforcement tambahan ya, dengan meningkatkan imbalan-imbalan jika si audiens mau melakukan. Misalnya dengan oh ini loh kalau ada perubahan berarti kasih door prize, terus dikasih piagam gitu. Terus selanjutnya audiens tidak melakukan bisa juga karena merasa perilaku lain lebih berguna ya, otomatis ya kita penkesnya kasih tahu bahwa perubahan perilaku yang positif itu dampaknya apa, seperti itu. Jadi memang harus dikaji dulu ya, kenapa audiens itu tidak mau melakukan, apakah karena dia tahu tapi dia tidak mampu, atau kan dia tahu dan mampu tapi dia tidak mau. Nah, ini ya penjelasan detail satu persatunya. Yang pertama adalah audiens tidak mengetahui bagaimana menjalankan perilaku. Berarti tugas komunikator, tugas kita melakukan pendidikan kesehatan tentang perilaku tersebut ya, memberikan pelatihan-pelatihan. Terus menjalankan aproksimasi-aproksimasi perilaku ya. Jadi jadi ketika dia sudah melakukan tapi belum teratur, terus secara dewek, berarti kita fokus penkesnya tentang frekuensinya itu diulang-ulang bahwa oh ini kalau olahraga itu harus 3 kali seminggu loh misalnya, padahal si responden itu sebenarnya seminggu sudah olahraga tapi enggak 3 minggu sekali gitu, cuma seminggu sekali, berarti kita fokus penyuluhannya ngomonginnya tentang 3 minggu sekali ya. Terus bila kinerja memberikan akibat hukuman seketika ya.
Jadi misalnya gini, ada seorang ibu yang akan memberikan imunisasi ke anaknya. Kita kan penkes ya ke ibu-ibu. Ibu-ibu anaknya harus diimunisasi ya. Lah, ibu-ibunya mikir-mikir kalau aku imunisasi berarti bawa anakku ke posyandu dan di sana antri, nanti aku jadi nggak ada waktu buat masakin suamiku gitu. Jadi akhirnya si ibu tadi tidak mengimunisasikan anaknya karena dia takut kinerjanya dapat hukuman seketika tuh maksudnya tadi sama suaminya dimarahin karena kamu tidak menyiapkan makan buatku kayak gitu misalnya seperti itu. Berarti strategi komunikasinya adalah tujuannya adalah untuk mengurangi konsekuensi yang tidak menyenangkan ya. Jadi kita menunjukkan bahwa konsekuensi yang dia lakukan itu positif gitu. Jadi otomatis kita strategi komunikasinya adalah mengajak suaminya ibu tadi untuk lebih banyak berperan dalam kegiatan imunisasi. Ya, jadi termasuk kayak menyusui juga kita langsung ngomong konsekuensi yang timbul sama kita ngomong ke apa ya wanita-wanita di sekitar ibu tadi bisa tetangganya, bisa ibu mertuanya kaitannya untuk mendorong si ibu untuk melakukan memberikan ASI eksklusif dengan misalnya, minta tolong ibu mertuanya agar misalnya membantu pekerjaan rumah tangga dari anak mantunya, misalnya seperti itu. Terus bila tidak menjalankan lebih dihargai daripada menjalankan ya. Contohnya seperti apa? Terkait dengan imunisasi tadi, kayak misalnya dia imunisasi berarti malah, dia nggak punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, sehingga dia merasa ketika aku nggak imunisasi, aku di rumah malah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, suamiku pulang keadaan rumah dalam keadaan bersih. Jadi dia merasa lebih baik, merasa lebih dihargai oleh suaminya ketika dia di rumah saja, tidak mengimunisasikan anaknya. Otomatis strategi komunikasinya adalah dengan meningkatkan penghargaan terhadap, perilaku yang dia imunisasi ya, meningkatkan penghargaan dengan apa? Ya dengan, ketika si ibu tadi mengimunisasi anaknya dikasih penghargaan, dikasih, door prize ataupun, strateginya adalah dengan di klinik-klinik tempat si ibu tadi mengimunisasikan anaknya, dibuat pelayanannya lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif ya. Jadi si ibu tidak perlu mengantri lama sehingga dia bisa lebih cepat pulang ke rumahnya lebih cepat gitu ya. Terus selanjutnya adalah, bila perilaku lain lebih, dihargai ya, kadang ibu merasa ketika anaknya lebih gemuk, maka akan lebih dihargai dibanding gemuk kan misalnya karena susu botol ya, bukan ASI. Sementara anak yang ASI mungkin nggak gemuk kayak gitu. Terus kalau anaknya gemuk malah sama tetangganya, "Ih gemesin ya," dan sebagainya. Ibunya pintar merawat anaknya sehingga dia merasa, kalau bayinya nggak diberikan ASI maka akan lebih dihargai oleh tetangganya. Otomatis strategi komunikasinya adalah, dengan meningkatkan penghargaan sama ya tadi meningkatkan penghargaan, terhadap ibu-ibu yang sudah memberikan ASI. Bisa tadi diumumkan di warga desa, dikasih, piagam penghargaan gitu ya, seperti itu. Oke, terus selanjutnya kalau tadi udah, strategi komunikasi, selanjutnya adalah bagaimana kita memilih, saluran komunikasi atau media komunikasi. Di sini ada interpersonal, ada media cetak maupun, media siar. Yang pertama adalah, interpersonal ya. Kalau interpersonal berarti tatap muka ya, tatap muka. Kita kunjungan ke rumah, kita ceramah, kita diskusi kelompok. Ini adalah, berarti dengan media interpersonal ya. Jadi di komunikasi interpersonal ini memfasilitasi, diskusi-diskusi ya, penyampaian informasi atau pesan-pesan audiens, terus, jadi penting untuk menyediakan umpan balik juga ya dengan interpersonal ketika, kita, tadi dengan konseling, dengan, apa sih, kunjungan rumah otomatis, kita bisa tahu, bisa ada feedback juga dari mereka bahwa mereka ada hambatan di mana, ada masalah di mana, seperti itu. Terus selanjutnya adalah, media cetak.
media cetak itu seperti selebaran, poster gitu ya, leaflet sebagai media, penyampai informasi ya. Dan harapannya bahasa-bahasa yang digunakan dalam poster, dalam pamflet ataupun leaflet ini, mudah dipahami oleh, audiens ya. Untuk media-media seperti, video ataupun flipchart ini bisa juga, digunakan oleh kita ketika kita sedang komunikasi interpersonal, gitu ya. Terus selanjutnya adalah, ini media cetak, selanjutnya adalah media siar, otomatis cakupannya lebih luas ya untuk audiens, karena kan melalui elektronik ya, bisa radio, bisa televisi, otomatis audiensnya lebih cepat terpapar dan lebih banyak yang, terpapar ya. Oke. Oke, mungkin itu saja dari Putri. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh, disampaikan di forum diskusi. Terima kasih, Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.